Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan kita bacakan sebuah kisah tentang biografi sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Salman Al-Farisi. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Silahkan simak video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, komen, share, dan follow fanspage kami. Dia adalah pencari kebenaran, pencari Tuhan yang telah meninggalkan keluarga dan negaranya untuk mengejar ilmu. Agama yang benar, ia berpindah agama dari Majusi hingga Kristen untuk mencari agama yang benar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa membimbingnya dan menunjukkan pada agama yang benar, yaitu agama Islam. Hingga akhirnya ia termasuk putra keemasan agama Islam. Dia adalah Salman Al-Farisi, dijuluki Abu Abdillah, dan dia dikenal sebagai Salman Al-Khair. Salman ditanya tentang garis keturunannya, lalu dia berkata, "Saya Salman bin Islam." Pencarian panjang Salman untuk menemukan kebenaran telah melewati perjalanan yang berliku-liku, hingga akhirnya ia menemukan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang membuatnya memeluk Islam. Salman menceritakan kisahnya kepada seorang sahabat dan keluarga dekat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah kemudian menceritakan kisah seorang Salman kepada yang lainnya. Salman adalah seorang sahabat Nabi yang berasal dari bangsa Persia, yaitu dari sebuah desa bernama Jayun di kota Isfahan. Ayahnya adalah seorang kepala desa. Karena bersikap baik kepada sang ayah, Salman mempercayakan ayahnya untuk mengawasi api yang dia nyalakan. Demikianlah ayah Salman adalah seorang Majusi yang menyembah api. Suatu hari ayahnya memintanya untuk pergi ke tanah miliknya yang menemui beberapa tugas yang dia inginkan. Namun dalam perjalanan menuju tempat yang dituju, ia mendengar suara orang yang tengah sholat di dalam gereja Nasrani. Selama hidupnya Salman memang membatasi ayahnya dari dunia luar. Rasa penasaran membuat Salman masuk ke dalam gereja dan melihat apa yang mereka lakukan. Saat melihatnya, Salman mengaku bahwa ia menyukai salat mereka dan tertarik terhadap agama Nasrani. Salman memang memiliki pemikiran yang terbuka dan bebas dari taklid buta. Saya berkata, "Sungguh agama ini lebih baik daripada agama kami. Saya tidak meninggalkan mereka sampai matahari terbenam. Saya tidak pergi ke tanah ayahku." Salman menganggap agama tersebut adalah keimanan yang benar. Ia lantas bertanya kepada orang-orang di gereja dari mana asal agama tersebut. Lalu mereka pun menjawab, dari negeri Syam. Negara Syam saat dikenal termasuk 4 negara, yaitu Suriah, Yordania, Palestina, dan juga Lebanon. Salman tetap mengingat ayahnya dan kembali. Setelah ayahnya mengirim seorang untuk mencarinya, ia lantas menceritakan apa yang dialaminya dan termasuk ketertarikannya kepada agama Nasrani itu. Sang ayah lantas menegaskan bahwa tidak ada kebaikan pada agama Nasrani. Sang ayah bersikeras bahwa agama Majusi adalah agama nenek moyangnya yang lebih baik. Namun Salman menegaskan bahwa agama Nasrani lebih baik dari agama Majusi. Karena kesabaran itu, ayahnya kemudian mengancamnya dan merantai kedua kakinya serta memenjarakannya di rumahnya. Namun, hal itu tak lantas menyurutkan langkah Salman untuk melanjutkan pencariannya akan kebenaran. Ia lantas mengirimkan pesan kepada kaum Nasrani dan meminta mereka memberi kabar jika ada pedagang Nasrani datang dari Syam. Ia juga meminta orang Nasrani untuk mengabarinya kapan rombongan dari Syam itu kembali ke negerinya. Setelah rombongan itu bersiap kembali ke Syam, Salman lantas melepaskan rantai dari kakinya dan mengikuti rombongan itu sampai tiba di Syam. Saat di Syam, ia bertanya dan mencari sosok yang paling alim di antara orang-orang dari agama mereka. Mereka kemudian menunjukkan seorang pendeta di dalam gereja. Salman kemudian mendatanginya sang pendeta dan berkata bahwa dia menyukai agama Nasrani dan akan berkhidmah di gereja. Namun Salman menemukan sesuatu yang buruk dari pendeta itu. Salman bercerita bahwa pendeta itu memerintahkan kaumnya untuk membayar sedekah
namun ia hanya menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak memberikannya kepada orang-orang miskin. Salman yang mengencam perbuatan sang pendeta hingga akhirnya sang pendeta meninggal. Ia membuka keburukannya kepada kaumnya dan menunjukkan harta simpanan berupa 7 guci emas dan perak yang menyebarkan sejarah sang pendeta. Kaumnya malah enggan memodifikasi sang pendeta dan mencaci makinya. Namun sebelum sang pendeta meninggal, Salman bertanya dan meminta wasiat siapa yang akan diikutinya setelah laporan itu tiada. Sang pendeta kemudian menunjukkan kepada seorang laki-laki di Mosul, kota besar di barat laut Irak. Salman pun menjelangainya dan tinggal bersama dengan orang yang berpegang pada ajaran Nasrani seperti pendeta sebelumnya. Ketika ajal mendatangi laki-laki itu, Salman kemudian meminta wasiatnya untuk mengikuti orang lain yang berada di atas agama yang sama. Laki-laki itu kemudian menunjukkan kepada seorang laki-laki di Nasibin, sebuah kota di tengah perjalanan antara Mosul dan Syam. Hal serupa kembali terjadi, sosok yang diikuti juga meninggal. Wasiat yang sama meminta Salman sebelum ajal menghampirinya. Laki-laki itu mewasiatkan Salman untuk bergabung dengan seseorang di Amuriyah, sebuah kota yang merupakan bagian dari wilayah timur Kekaisaran Romawi. Setelah orang yang dimaksud datang, Salman kemudian bekerja dan mendapatkan beberapa ekor sapi dan seekor kambing. Ajal mendekati laki-laki Amuriyah tersebut. Salman pun mengulangi permintaannya, namun kali ini jawabannya berbeda. Laki-laki itu berkata, "Wahai anakku, saya tidak mengenal sebuah permainan kata yang diatur dalam masalah agama yang sama dengan kita. Namun, seorang nabi akan datang pada masa kehidupanmu, dan nabi ini berada pada agama yang sama dengan agama Ibrahim. Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan kepada anak-anaknya untuk tidak mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Laki-laki itu pun menggambarkan Nabi Muhammad SAW. Dia akan diutus dengan agama yang sama dengan agama Ibrahim. Dia akan datang ke negeri Arab dan akan hijrah ke wilayah antara dua wilayah yang dipenuhi oleh batu-batu hitam. Ada pohon-pohon kurma tersebar di tengah-tengah kedua tanah ini. Dia dapat dikenal dengan tanda-tanda tertentu. Dia akan menerima dan makan dari makanan yang diberikan sebagai hadiah, tetapi tidak akan makan dari sedekah. Simbol kenabian akan berada di antara pundaknya jika Anda bisa pindah ke negeri itu. Suatu hari beberapa pedagang dari Bani Kalab melewatinya. Salman lantas meminta mereka untuk membawanya ke negeri Arab, dan sebaliknya ia akan memberikan sapi-sapi dan kambing yang dimilikinya. Namun ketika mereka mendekati Wadi Al-Qura dekat dengan Madinah, mereka menjualnya sebagai budak kepada seorang Yahudi. Suatu hari sepupu majikan Salman dari suku Yahudi Bani Quraidah di Madinah datang berkunjung dan membeli Salman. Ia lantas membawa Salman ke Madinah hingga suatu hari Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Di lain waktu Salman pergi menemui Rasulullah ketika berada di Quba. Saat bertemu, Salman memberikan apa yang dia simpan sebagai sedekah. Salman pun menawarkannya kepada Nabi SAW. Nabi pun berkata kepada para sahabatnya untuk memakannya, namun beliau sendiri tidak memakannya. Saat itulah Salman merasa yakin bahwa Rasulullah adalah sosok Nabi yang dimaksud. Salman kemudian mendatangi Nabi kembali dan membawa hadiah untuknya di Madinah. Ia mengatakan kepada Nabi bahwa dirinya tidak melihat Nabi memakan makanan dari sedekah. Karena itu ia meminta Nabi memakan hadiah darinya. Nabi lantas memakannya dan memerintahkan para sahabatnya untuk melakukannya. Saat itulah ia melihat ada dua tanda kenabian pada diri Rasulullah. Pada pertemuan ketiga, Salman pun datang ke Baqi'ul Kharaqat, yaitu tempat pemakaman para sahabat Nabi, yang mana saat itu Nabi tengah menghadiri pemakaman salah seorang sahabatnya. Saat itu Salman menyapanya dengan sapaan Islam, "Assalamualaikum," dan kemudian berputar ke belakang untuk melihat tanda-tanda kenabian yang digambarkan padanya. Salman pun berkata, "Saya mengenalinya, saya mencium dan menciumnya serta menangis. Rasulullah memerintahkanku untuk berbalik, yakni berbicara padanya. Saya menceritakan kisahku. Dia sangat menyukainya sehingga memintaku menceritakan seluruh kisahku kepada para sahabatnya."
Saat itu Salman masih menjadi budak majikannya, karenanya ia tidak mengikuti dua peperangan menghadapi kaum kafir Arab. Namun, Nabi memintanya untuk membuat perjanjian dengan tuannya untuk membebaskannya dari status budak. Salman lantas mendapatkan persetujuan dengan tuannya, yang mana dia akan membayar majikannya 40 uqiyah emas dan berhasil menanam 300 pohon kurma yang baru. Nabi saat itu meminta para sahabat untuk membantu Salman mengumpulkan jumlah pohon kurma yang diminta. Nabi kemudian memerintahkan Salman untuk menggali lubang yang cukup untuk menanam bibit. Rasulullah kemudian menanam setiap bibit dengan tangannya sendiri. Salman lantas memberikan pohon-pohon itu kepada majikannya. Di sisi lain, Nabi juga memberikan Salman emas, sejumlah telur ayam dan memintanya untuk memberikan emas seberat 40 uqiyah itu kepada majikannya sebagai penebus hutang. Salman pun akhirnya dibebaskan. Sejak saat itu, Salman menjadi sahabat dekat Rasulullah SAW. Itulah sekilas tentang biografi dan kisah singkat perjalanan Salman mencari kebenaran hingga bertemu dengan Rasulullah SAW. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.